Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bersama Mas Bung di sini. Eh, Hari ini adalah sesi pertama kelas 21 hari grup 2. Sesi pertama kelas 21 hari grup 2. Tidak terlalu panjang lebar, saya akan mulai menjelaskan mengenai apa itu kelas 21 hari. Memang ada satu video yang saya publikasikan di YouTube. Silakan bisa ditonton, tapi ini akan sedikit lebih detail ya. Jadi, perkenalkan bagi yang baru bergabung dengan saya, metode yang dipelajari di kelas ini dan semua kelas saya disebut sebagai metode napas ritme. Metode napas ritme, rhythmic breathing method. Keajaibannya menggunakan keajaiban teknik napas ritme, miracle of rhythmic breathing method. Nah, pada kelas 21 hari ini kelas charity yang saya sudah bikin dari bertahun-tahun lalu untuk masyarakat umum, yang kemudian dibagi menjadi 3 grup, yakni grup 1 fondasi napas cepat, grup 2 fondasi napas lambat, dan grup 3 fondasi olah rasa. Walaupun judulnya grup 1, grup 2, grup 3, tapi siapa saja boleh masuk, tidak mesti harus urut. Tidak mesti harus urut, harus ikut 1 dulu, baru 2, baru 3. Enggak, siapa saja boleh masuk di mana saja. Silakan saja. Grup 1 akan dilaksanakan setiap tanggal 1, grup 2 dilaksanakan setiap tanggal 2, dan grup 3 dilaksanakan setiap tanggal 3 di awal bulannya. Jadi nanti bulan depan berarti grup 3. Tapi nanti akan ada lagi grup 1 dan grup 2-nya mulai bulan Desember mendatang. Jadi nanti setiap bulan itu 3 kelas akan berjalan bersamaan. Tanggal 1 grup 1, tanggal 2 grup 2, tanggal 3 grup 3. Silakan peserta menggunakan waktunya atau memilih yang paling dirasa cocok. Nah, seperti yang disebutkan tadi, kita pakai fondasi napas ritme. Apa itu napas ritme? Kita kenalan dulu. Bahwa banyak orang yang belum tahu pernapasan itu sebagai pembentuk frekuensi manual. Kebanyakan orang tahunya untuk napas, asam basa gitu kan, SpO2 gitu kan, oksigen karbon dioksida. Bahwa ternyata ada pembentuk frekuensi manual dan inilah yang menjadi konsep dasar napas ritme. Jadi kalau kita pengen tahu rahasia dari semesta, maka kita harus berpikir dari sudut pandang energi, frekuensi, dan getaran. Jadi balik ke frekuensi, energi, frekuensi, dan getaran. Jadi ini menjadi core atau inti dari napas ritme. Kita lihat latar belakangnya dulu. Jadi kalau kita pernah masuk ke ruang ICU itu ada eh, monitor yang isinya seperti ini. Ya kan, ada grafik, ada angka-angka, itu disebut sebagai vital sign atau tanda-tanda kehidupan. Ada banyak vital sign, dari sekian banyak vital sign ini, ada beberapa indikator penghasil frekuensi, yakni heart rate dan respiration rate. Indikator penghasil frekuensi. Oke, jadi nanti ini yang akan kita lihat dari sudut pandang frekuensi. Nah, heart rate, detak jantung kita dapat dilihat pada domain frekuensi menggunakan konsep yang disebut dengan heart rate variability atau variabilitas detak jantung. Kita akan lihat beberapa saat lagi. Sedangkan RR, laju pernapasan, dapat dilihat pada domain frekuensi berdasarkan konversi cycle per menit jadi hertz. Karena ingat satuan frekuensi adalah hertz. Kita lihat pada respiration rate. Jadi RR itu adalah jumlah pernapas dalam 1 menit. Normalnya orang berada pada rentang 9 sampai 24 kali. Beberapa sumber 12 sampai 20 kali, rata-rata 15 kali. Dan umumnya berada pada mekanisme RSA atau respiratory sinus apnea. Maksudnya adalah buang napasnya lebih panjang dibandingkan tarik napasnya. Saya ambil contoh, jika ada orang tarik 5, buang 5, tahan 5. Maka berapa RR-nya? 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 15, 60 dibagi 15. Maka RR-nya adalah 4. Gampang ya? Gampang. Nah, berikutnya juga, jika ada orang tarik 5, tahan 5, buang 5, tahan 5, berapa RR-nya? Yakni 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 20, 60 dibagi 20 sama dengan 3. Tarik 1, buang 1, berapa RR-nya? Iya, 30. Tarik setengah, buang setengah, berapa RR-nya? 60. Ya, gampang ya. Jadi ini dalam
1 menit. Jadi kita bisa hitung berapa laju pernapasan dalam semenit. Nah, RR normal per menit ini juga dapat dilihat berdasarkan domain frekuensi. Nanti kita lihat. Frekuensi itu adalah hertz satuannya. 1 hertz sama dengan 1 cycle per second atau 1/60 cycle per menit. Dari situ kita bisa korelasinya. Berarti korelasinya adalah hertz sama dengan RR dibagi 60. Maka untuk normal RR pada 9 sampai 24 cpm cycle per menit berada pada frekuensi 0,15 sampai 0,4 ini dapat dari mana? 9 cpm sama dengan 9 per 60 sama dengan 0,15. 24 cpm sama dengan 24 per 60 sama dengan 0,4 Hz. Nah, jadi akhirnya ketemu berapa frekuensinya laju pernapasan normal pada manusia. Kalau kita sudah ngerti yang ini, maka gampang kita lihat pada contoh yang lainnya. Jadi kalau ada orang bernapas dengan 4 RR, 6 RR, 10 RR, maka kita bisa lihat berapa frekuensi yang terbentuk di paru-parunya. Tuh, seperti itu. Gampang ya? Nah, jadi dalam konsep napas ritme, setiap kali kita bernapas akan menciptakan frekuensi. Ketemu angka hertznya, lalu kemudian bisa kita hitung, bisa kita visualkan, bisa kita ukur, bisa kita stimulasi dan sebagainya. Jadi sampai detail sekali napas ritme itu, sampai ke detiknya, sampai ke detiknya. Nah, kita lihat korelasi ini contoh saja, contoh saja. Jika ada orang bernapas dengan 11, 22, 33, 55, 10, 10 dan seterusnya, maka terbentuk laju pernapasan sekian, 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 lalu frekuensi hertznya sekian, sekian, sekian. Nah, ketemu. Nah, maka frekuensi ini kemudian digetarkan ke seluruh tubuh. Sejauh ini ada 11 sistem pada tubuh manusia. Setiap frekuensi yang dihasilkan akan bergetaran dengan yang frekuensinya sama. Akan bergetaran dengan yang frekuensinya sama. Nah, baru setelah itu kita akan lihat perubahan metaboliknya, psikisnya, energetiknya, mungkin sistem imunnya, atau hormonalnya, atau enzimnya, atau proteinnya, atau apa saja. Bisa segala macam. Oke, jadi konsep dasarnya adalah napas ritme dari laju pernapasan, lalu dilihat berdasarkan frekuensi, lalu frekuensi yang terbentuk ini akan digetarkan ke seluruh tubuh, lalu kemudian kita bisa lihat apa yang berpengaruh pada saat ritme itu keluar atau muncul, atau pada saat frekuensi itu muncul. Oke, seperti itu. Nah, tentu saja ada banyak sekali sistem beserta dengan subsistemnya, ya kan? Ada banyak sekali sistem beserta dengan subsistemnya. Ada sistem otot, sistem rangka, sistem berdarah, dan sebagainya. Nah, di sini nanti kita mulai belajar sedikit demi sedikit. Maka kelas napas ritme itu banyak sekali. Karena frekuensi itu akan digetarkan pada misalnya 11 sistem. Digetarkan pada rangka, nanti efeknya kayak apa? Pada bone density, pada perapatan tulangnya, ya. Digetarkan pada syaraf, nanti efeknya kayak apa? Ada saraf simpatik, saraf otonom, spinal cord, kemudian brain, saraf somatik, simpatik, parasimpatik, dan sebagainya. Digetarkan pada sistem limfatik, nanti efeknya kayak apa? Digetarkan pada sistem pencernaan, nanti efeknya kayak apa? Digetarkan pada sistem reproduksi, nanti efeknya kayak apa? Dan seterusnya. Seperti itu. Paham ya? Oke, kita lihat. Jadi logikanya sama seperti anggaplah ada metronom gitu kan, memiliki frekuensi masing-masing. Salah satu metronom digetarkan secara manual, jika daya amplitudenya mencukupi, maka metronom lain akan bergetar mengikuti frekuensi manual. Nah, ini sama persis dengan konsep napas ritme itu. Jadi napas ini berarti kita sedang menggetarkan secara manual. Napas ini berarti kita menggetarkan secara manual. Nanti getaran ini akan merambat. Ya kan, getarannya akan merambat, lalu kemudian akan dilihat dampaknya pada 11 sistem pada manusia, termasuk subsistem yang ada di dalamnya. Seperti itu. Nah, contoh kita lihat di sini. Ritmenya ada banyak sekali. Ini hanya sebagian kecil saja. Ini hanya sebagian kecil saja. Ritmenya ada lebih dari 200-an, ya kan? Ini hanya sebagian kecil saja. Jadi artinya ritme-ritme ini ketika inhale, exhale akan menciptakan sekian
RR, lalu akan menciptakan sekian hertz frekuensi, lalu digetarkan ke seluruh tubuh, lalu kita lihat perubahannya apa pada tubuh itu, pada substrat dan sebagainya. Tentu saja yang disebut pembelajaran harus ada batasnya. Maka dari sebelah sistem pada tubuh manusia ini, kita belajar dulu untuk memahami pengaruh terhadap sistem saraf. Kenapa sistem saraf dipilih? Karena ini berhubungan dengan master system. Sistem saraf disebut sebagai master system pada tubuh kita. Ya, apa saja sistem saraf ini? Sistem saraf secara garis besar seperti ini. Ada central nervous system atau sistem saraf pusat. Di dalamnya ada spinal cord dan brain. Kemudian ada sistem saraf tepi, ya, perifer. Di dalamnya ada somatik dan otonom. Lalu kemudian ada juga sistem saraf simpatik dan parasimpatik yang merupakan cabang dari saraf otonom ini. Nah, yang pertama kita pelajari adalah jalur saraf otonom pada simpatik, parasimpatik. Nah, simpatik sering disebut sebagai mekanisme fight or flight. Sedangkan parasimpatik sering disebut sebagai mekanisme rest, digest, and regenerate. Nah, untuk mengetahui, maka kita harus tahu dulu berapa frekuensi saraf otonom ini. Karena kan tadi napas ritme kan berhubungan sama frekuensi. Berarti kita harus tahu satu persatu setiap jalur-jalur organ, setiap organnya, setiap sistemnya, termasuk subsistemnya itu harus tahu frekuensinya berapa. Nah, untuk kita tahu berapa frekuensi saraf otonom, kita mesti kenalan dulu dengan jantung. Kita mesti kenalan dulu dengan jantung, karena jantung berdetak. Tadi ingat di awal ya, mengenai konsep vital sign, tanda-tanda kehidupan, ada dua yang menghasilkan frekuensi, yaitu jantung dan laju pernapasan. Jantung ada konsep yang disebut dengan heart rate variability. Jadi bukan sekedar heart rate, tetapi heart rate variability. Apa itu heart rate? Apa itu heart rate variability? Saya jelaskan begini. Heart rate itu adalah jumlah detak, gampangnya begitu, dalam semenit. Jadi kalau berapa detak jantungnya Bapak Ibu? 60, berarti artinya 60 kali per menit, gitu kan? Berapa detak jantungnya Pak? 80. Oh, berarti maksudnya adalah 80 kali per menit. Seperti itu. Tapi apa itu HRV atau heart rate variability? Yakni jarak di antara dua detak dalam satu satuan waktu. Jadi jarak di antara dua detak. Jarak di antara detak. Ya, jadi gampangnya begitu. Nah, ini ada teknologinya, kemudian ada jurnalnya melimpah, ada sainsnya, kemudian medisnya pun menggunakan konsep ini, EKG menggunakan konsep ini, begitu. Untuk mengetahui jarak antara dua detak, karena di situ ada banyak rahasia tersembunyi. Nah, pada jantung diukur menggunakan tiga algoritma, yakni time domain method, frekuensi domain method, dan nonlinear method. Kita hanya akan fokus pada frekuensi domain saja. Singkat cerita, ketika dibagi menjadi, ketika jantung ini dipecah menggunakan heart rate variability, maka keluarlah tiga jenis frekuensi, yakni very low frekuensi, kurang dari 0,04 Hz, low frekuensi 0,04 sampai 0,15 Hz, dan high frekuensi 0,15 sampai 0,4 Hz. Jadi jantung kita dipecah menjadi tiga jenis frekuensi. Very low frekuensi, low frekuensi, dan high frekuensi. Sekarang kita lihat hubungannya. Hubungan syaraf otonom dan HRV. Nah, tadi sudah dipecah menjadi tiga, gitu kan? High frekuensi, low frekuensi, dan very low frekuensi. Yang mana yang merupakan syaraf simpatik, yang mana yang merupakan syaraf parasimpatik. Sekarang kita belajar. Low frekuensi dinisbatkan pada syaraf simpatik. High frekuensi dinisbatkan pada syaraf parasimpatik. Dan very low frekuensi dinisbatkan pada neurohormonal. Jadi sekarang kita sudah tahu syaraf simpatik itu berhubungan dengan frekuensi low, syaraf parasimpatik berhubungan dengan frekuensi high dengan rentang seperti yang ada pada tabel ini 0,15 sampai 0,4 Hz. Artinya apa? Artinya adalah semua intervensi yang menghasilkan frekuensi yang berada antara 0,15 sampai 0,4 Hz
itu akan menstimulasi syaraf parasimpatik. Sedangkan semua intervensi yang berada pada 0,04 sampai 0,15 Hz akan menstimulasi syaraf simpatik di badan kita. Dari manapun asal sumbernya. Bisa dari alat, bisa dari alam, bisa dari napas, bisa dari energi, bisa macam-macam. Bisa dari suara, ya kan? Macam-macam. Selama dia masuk pada frekuensi yang bersyaratkan, maka dia akan menstimulasi apa bergantung berapa besaran frekuensinya. Seperti itu. Nah sekarang kalau udah ketemu jadi gampang. Kalau ini tadi yang hijau adalah saraf parasimpatik, yang ungu adalah saraf simpatik, maka kita bisa petakan. Nah dengan beberapa contoh pola napas, ya kan? Jadi gampang kan? Ada pola napas 11, 22, 33, dan seterusnya. Ini berarti dipetakan dengan syaraf parasimpatik. Jadi kalau kita lihat pada jumlah detiknya ini, napas cepat berhubungan dengan syaraf parasimpatik, napas lambat berhubungan dengan syaraf simpatik, dan napas super lambat berhubungan dengan hormonal. Seperti itu. Seru ya? Nah, kita balik pada syaraf otonom. Nah, jadi maksudnya apa? Jadi ketika kita menstimulasi dengan sebuah ritme napas yang ritmenya akan menggetarkan saraf simpatik, maka kan terjadi percepatan detak jantung, air liur kemudian kering, air mata juga sedikit lebih kering, kemudian mata jadi lebih melebar gitu kan, bronchai atau jalur paru jadi lebih terbuka dan seterusnya. Sedangkan kalau stimulasinya pada saraf parasimpatik, maka detak jantung melambat, air liur melimpah, air mata juga mungkin akan semakin lebih banyak, mata lebih basah dan seterusnya. Jadi kita punya solusinya lewat napas sekarang, lewat pengaturan ritme-ritme napas untuk menstimulasi saraf simpatik maupun parasimpatik itu. Nah, seperti itu. Gampang ya? Gampang. Oke, ini sampai sini penjelasan secara umum mengenai napas ritme. Detailnya ada di YouTube saya. Tapi nanti terlalu panjang kalau saya jelaskan kelas 21 hari ini. Lanjut ya. Oke, di kelas 21 hari nonstop grup 2 Fondasi Pertabat ini, kita mempelajari ritme untuk menstimulasi high frekuensi. Tadi sudah ada tabelnya gitu kan. Menstimulasi low frekuensi juga ada tabelnya. Menstimulasi low frekuensi juga ada tabelnya. Nah, sekarang buat apa sih latihan 21 hari ini? Ya, ngapain dibikin kelas 21 hari? Karena kelas saya ada yang kelas seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali, ada yang seminggu 3 kali, ada yang seminggu 5 kali, ada yang 14 hari, ada yang 21 hari, ada yang 60 hari, ada yang 90 hari. Nah, ini untuk apa? Yang kayak gini nih untuk apa kita belajar beruntun non-stop terus-menerus selama 21 hari? Jawabannya adalah neuroplasticity. Apa itu neuroplasticity? Yakni kemampuan jaringan saraf otak untuk membentuk jaringan saraf yang baru. Jadi kemampuan otak untuk membentuk jaringan saraf yang baru. Dan dia dapat menimpa jaringan saraf yang lama. Luar biasa otak kita kan? Nah, jadi ini lewat dari perubahan kebiasaan. Nah, cara sehat ada banyak. Olah nafas ini salah satunya. Jadi kami ini meriset olah napas ini udah bertahun-tahun, belasan tahun. Kita tidak meriset pola makan. Dari lebih dari 20-an kelas saya itu, satu-satunya kelas yang ada pola makannya hanya kelas autofagi saja. Yang lainnya nggak ada. Yang lainnya itu olah napas semua. Olah napas, olah napas, olah napas. Jadi, jika Anda ingin belajar mengenai keajaiban olah napas, miracle of breath, Anda masuk ke sini. Belajar ke sini. Karena di sini sangat deep sekali mengenai pendalaman olah napas terukur yang bahkan detiknya pun dihitung. Detik napasnya pun dihitung. Di tempat lain tidak peduli detiknya. Kita hitung, betul. Tujuannya apa? Ketepatan frekuensi. Jika dilakukan berulang-ulang secara istiqomah, secara konsisten dan komitmen yang bagus, maka terbentuk neuroplasticity. Nah, balik ke yang tadi, cara sehat ada banyak. Ya, paling tidak ada 7 lah cara sehatnya. Ada pola makan, pola tidur, penyikapan hati, pola pikir, aktivitas fisik, ada pola aktivitas spiritual, ada pola napas, gitu kan? Jika tidak mampu mengkondisikan semuanya, maka kuasai salah satunya secara ahli atau satu dua secara konsisten.
Jadi Anda harus ahli misalnya pada ilmu pernapasan misalnya. Jika Anda tidak bisa konsisten atau tidak bisa mempraktekkan yang kesemuanya. Seperti itu. Misalnya pola napasnya betul-betul dikuasai, ritme-ritmenya dikuasai, ketepatan detiknya dikuasai, dan seterusnya, dampaknya dipahami, alat ukurnya tahu, cara mengujinya, cara mengukur, dan sebagainya. Maka Anda menjadi seorang ahli. Nanti ini bisa dipakai untuk melakukan kompensasi terhadap kekurangan yang ada pada cara-cara sebelumnya. Gitu. Karena masing-masing dari sini punya dampak. Nah, maka perhatikan dampak pada setiap perubahan pola. Orang biasa makan karbo, tiba-tiba cut karbo, nggak makan karbo sama sekali, pasti ada dampak. Kebalikannya, orang yang semula tidak makan karbo, tiba-tiba kemudian karena satu dan lain hal makan karbo lagi, pasti ada dampak. Nggak mungkin nggak ada dampak, ya kan? Maka wajib perhatikan dampak pada setiap perubahan pola. Balik ke neuroplasticity. Jadi perubahan kebiasaan ini akan mengubah jaringan saraf di otak. Ini saya tunjukkan videonya. Silakan Anda lihat. Ini adalah jaringan saraf di otak yang sesungguhnya tidak statis. Tidak statis, tapi dia dinamis. Dia dinamis. Nah, terlihat gerakannya ya. Tuh, ya kan? New rate-nya dia berjalan, dia terus memanjang gitu kan, sambung menyambung, wah, lalu bertumbuh. Nah, ini di atas ini terus gitu kan. Oh, sampai menyambung. Ya, terus seperti itu. Nanti ini lebih jelas nih. Nah, ini lebih jelas nih. Tuh, kelihatan ya. Jadi jaringan saraf di otak kita ini dinamis, tidak statis. Luar biasa kan? Nah, berapa lama proses terjadinya perubahan kebiasaan ini? Untuk tahap awal, konsepnya disebut sebagai firing and rewiring. Firing ini langsung biasa terpicu sebagai aha moment. Aha moment tuh misalnya kita membaca sebuah tulisan lalu muncul keinginan untuk berubah. Kayaknya benar nih tulisannya. Ini tulisannya kayaknya benar. Saya harus berubah. Ini menarik nih. Kayaknya saya harus berubah. Kayaknya ini benar. Nah, kira-kira begitu. Yang memicu sebuah aha moment. Kalau di film kartun sih ada gambar bohlamnya. Ting gitu ya. Ada gambar bohlamnya. Nah, kemudian bisa dipertahankan tidak selama 3 hari. Nah, jika bisa, maka proses perjalanannya akan kelihatan di sini. Tuh, ya kan? Ting, lalu kemudian terbentuk satu bibit jaringan saraf baru, lalu dipertahankan every single day, melakukan aktivitas yang sama, tidak berubah terus-menerus, sampai 7 hari, keluar cabangnya, 14 hari cabangnya makin banyak, 21 hari makin lebar, makin kuat, makin panjang, 30 hari makin maksimal terus, sampai 90 hari makin maksimal. Sehingga akhirnya jadi sambung menyambung, ya kan? Maka dia dapat menginvasi kebiasaan lama. Luar biasa saraf kita kan, luar biasa. Nah, perubahan kebiasaan ini harus dilakukan terus-menerus, walaupun kebiasaan kecil. Misalnya 10 menit jalan kaki setelah sarapan misalnya. Atau 15 menit latihan fisik sebelum makan malam. Atau 50 sit up setelah minum kopi pagi hari. Pokoknya every single day lakukan terus-menerus, maka akan dianggap sebagai sebuah kebiasaan baru setelah periode tertentu. Nanti kita lihat. Nah, jadi kalau ada orang minum air segelas saja terus setiap hari, maka kebiasaan dia minum itu akan baru kebentuk setelah sekian hari. Sit up juga begitu, dan seterusnya. Nah, maka pada setiap perubahan baik, atau perubahan apa saja, disebut sebagai the power of tiny gains, jika 1% saja kita melakukan hal yang lebih baik setiap hari, maka dalam setahun itu paling tidak ada 37,78 poin kita melakukan perbaikan. 37,78% maksudnya ya. Jika 1% saja kita lebih buruk, maka tidak ada perubahan. Maka 1% perubahan baik itu sangat bernilai dibandingkan 1% perubahan buruk. Nah, berapa lama melakukan seperti ini? Nah, sains mencatat paling tidak 21 hari. Dengan idealnya pada 66 hari dan yang terbaik di 254 hari. Jadi kalau misalnya kita pengen betul-betul konsisten, maka lakukan selama 21 hari non-stop pada apapun materi yang dilatih atau diberikan. Latihlah dengan terus-menerus, every single day tanpa bosan. Jadi itulah tujuan dari latihan 21 hari. Jadi walaupun latihannya sederhana,
Hanya disuruh latihan tarik, buang, tarik, buang. Begitu aja, gampangnya cuma begitu aja. Tapi tetap yang kita ingin berusaha kejar adalah neuroplasticity, perubahan kebiasaan baru di dalam diri kita. Kenapa? Karena seringkali kita pengen berubah tapi rasanya berat sekali. Nggak tahu masalahnya? Masalah adalah karena kita belum pernah membangun sebuah kebiasaan baru. Oke, selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mas Gunung di sini. Ini adalah bagian kedua dari fondasi napas lambat. Sengaja saya pisah biar nggak terlalu panjang gitu ya. Untuk bagian pertama silakan lihat pada video saya yang pertama. Untuk bagian kedua ini kita akan bicara mengenai konsep yang disebut dengan tabungan napas. Konsep tersebut dengan tabungan napas. Kita lihat ya. Berapa banyak napas yang sudah dihemat selama melakukan latihan rutin dalam satu hari fondasi terlambat ini? Jadi, bayangkan, jika pada video pertama ini detik kita napas saja, saya hitung betul itu. Dengan metode napas ritme itu dihitung betul. Sampai ke detiknya. Bukan cuma hitungan 1 detik, tapi setengah-setengah detik, koma-komaan detik itu kita hitung. Karena ada konsep disebut dengan golden ratio. Ya, ini ada cara untuk menghitungnya, ada cara untuk membacanya. Nah, gitu ini kita nggak bahas. Kita akan masuk pada konsep tabungan napas. Kenapa napas itu harus dihemat? Berarti kalau napas dihemat, berarti ada napas boros dong, Mas. Iya, ada orang yang napasnya boros. Orang sakit itu napasnya boros. Makanya orang sakit napasnya satu-satu, ya kan? Hiperventilasi, dia ngos-ngosan. Ya kan? Orang sehat napasnya panjang. Nah, maka di latihan fondasi pelambat ini kita belajar untuk melambatkan napas. Kita belajar melambatkan napas. Misalnya, hari satu, kita latihan ritme 55, 15 menit, 10, 10, 15 menit, 15 menit, misalnya contoh ya, contoh saja. Nah, 15 menit, ini angka 63 itu dari mana? Ini laju pernapasan. Jadi kalau orang bernapas dengan ritme 55, maka semenit dia bernapas 6 kali, maksudnya begitu. Jika orang bernapas dengan ritme 10-10, maka semenit dia bernapas 3 kali. Jika orang bernapas dengan ritme 15-15, maka semenit dia bernapas 2 kali. Maka dalam 15 menit, orang itu bernapas 15 kali 6 sama dengan 90, 15 kali 3 sama dengan 45 kali, dan 15 kali 2 sama dengan 30 kali. Maka totalnya adalah 165 kali selama 15 menit. Selama 45 menit berarti ya. Oke. Jadi normal bernapas orang 45 menit itu dikali 15 sama dengan 675. Jadi kita punya penghematan 675 dikurangi 165 sama dengan 510 napas. Hari pertama, 510 napas. Kita berhemat, kita nabung ceritanya, ya kan? Kenapa? Karena normalnya orang bernapas itu kan 15 kali per menit normalnya. Berarti selama 45 menit, orang itu bernapas 675 kali. Sedangkan kalau kita latih napas lambat, ritme-ritme lambat, dalam 45 menit kita bernapas 165 kali. Maka kita punya penghematan 510 napas. Seperti itu. Jelas ya? 510 napas hari pertama. Ini hanya untuk 15 menit aja. Hanya untuk 45 menit saja. 15 menit masing-masing ritmenya maksudnya. Jadi totalnya 45 menit. Nah, bagaimana hari kedua, ketiga, keempat, kelima? Misalnya, ini contoh saja misalnya, materinya sama dengan hari ke-1, katakanlah begitu. Maka penghematan kita 510 dikali 5, ya kan? 510 kali 5, berarti 2.550 nafas. Kita sudah berhemat selama 5 hari itu. 2.550 nafas. Ya kan? Luar biasa. Hari ke-6, misalnya, katakanlah, ya juga masih sama, kita tambah tapi ada ritme 20-20-nya. 20-20 itu berarti semenit hanya 1,5 kali bernapas ya. Maka totalnya adalah 187,5. Normal breathing jika 1 jam ya 60 menit kali 15 sama dengan 900 kali. Jadi penghematannya adalah 712 setengah nafas.
untuk latihan 60 menit. Jika misalnya kita asumsikan, misalnya kita pakai materi hari ke-7 sampai dengan hari ke-21, pakai materi hari ke-6, ya kan? Maka penghematannya menjadi 11.400 napas. Berapa total penghematan dari hari ke-1 sampai hari ke-6, lalu hari ke-7 sampai hari ke-21? Totalnya adalah 2.550 ditambah 11.400 sama dengan 13.950 napas. 21 hari. Kita berhemat 13.940 napas. Jadi kita punya tabungan napas sebanyak 13.950 napas. Nah, apa yang kita mau lihat dari sini? Ya, jadi selama 21 hari ini kita telah melakukan penghematan napas sebanyak 13.950 napas atau setara dengan 232,5 menit atau setara dengan 3,8 jam. Jadi 21 hari kita sudah berhemat 38 jam atau kita punya tabungan napas sebanyak 3,8 jam. Apa yang mau kita lihat dari sini lagi? Dari angka-angka ini. Ya mudah-mudahan saja, mudah-mudahan saja. Kita nggak tahu ya takdir Tuhan ya. Ketika semua waktu kehidupan yang ditakdirkan itu akan berakhir, misalnya waktu Anda dan saya sama, ya kan? Saya dikasih waktu takdir sekian juta napas gitu ya, atau sekian ribu jam napas, atau sekian miliar jam napas. Bapak Ibu juga dikasih takdir yang sama. Maka setidaknya, karena kita berhemat, ya, karena kita berhemat memperlakukan napas kita dengan baik, setidaknya masih ada takdir 3,8 jam yang bisa dilakukan untuk melakukan kebaikan. Jika kita disuruh balik lagi, lalu dikasih jatah, kamu punya 3,8 jam loh napasmu, dibandingkan orang lain sudah pada habis semua, sudah menghadap Tuhannya, gitu ya. Anda punya 3,8 jam, maka kita bisa melakukan banyak sekali kebaikan. Dengan 3,8 jam itu, kita bisa menanam pohon, kita bisa bersedekah, kita bisa berbuat baik, kita bisa ngomong yang baik-baik, kita bisa untuk menahan diri untuk tidak ngomongin orang, tidak menyakiti perasaan orang, tidak menjahati orang, dan sebagainya. Hanya dengan 3,8 jam sebelum waktu kita sama-sama berakhir nanti. Insya Allah, ya kan? Walaupun memang kita nggak tahu kapan. Ini asumsi seperti itu. Nah, maka dengan pemahaman inilah, Katolik Lepas Ritme punya keyakinan bahwa kita belajar untuk melambatkan napas itu punya maksud. Untuk nabung. Hari pertama kita nabung, hari kedua kita nabung, hari ketiga kita dan seterusnya. Sehingga mudah-mudahan kita punya tabungan yang cukup. Walaupun mungkin kecil. Tapi kalau 21 hari aja 3,8 jam, kalau misalnya 365 hari, luar biasa. Gitu kan? Kita jadi banyak selisihnya. Walaupun masih jam, tapi kalau misalnya kita rajin latihan selama setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, gitu kan? 10 tahun, maka kita punya lebih banyak cadangan waktu, cadangan nafas dibandingkan orang yang lain dengan jumlah jam waktu yang sama. Maka selama masih ada setarikan nafas, berjuang. Ayo hemat-hemat. Ayo rajin latihan lambat. Ayo rajin latihan melambatkan nafas. Jangan bosan. Ojo bosan di bolan boloni. Ojo bosan di bolan baleni. Jangan bosan diulang-ulang. Walaupun latihan cuma gitu-gitu aja. Cuma tarik, buang. Tarik 5, buang 5. Tarik 10, buang. Jangan bosan. Tanamkan dalam diri kita bahwa saya melambatkan nafas itu adalah untuk nabung. Untuk nabung. Orang lain nggak ada yang tahu. Namanya nabung, orang lain nggak perlu tahu. Jadi kan tiba-tiba kita punya spare napas. Kita punya spare tabungan. Maka usia kita lebih panjang. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, jadi ini maksud dari fondasi ritme lambat. Selain neuroplasticity, pembentukan kebiasaan baru, yakni konsep tabungan nafas. Mudah-mudahan setiap yang kita tabung punya manfaat dan kelak membawa kebaikan karena usia kita lebih panjang dan kita mampu memanfaatkan nafas dengan lebih baik untuk melakukan kebaikan. Insya Allah. Terima kasih bersama Mas Gung di sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.